Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga hari ini anak-anak sehat semuanya ya. Dan tidak ada kurang suatu apapun. Hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Quran Surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat penting dalam Al-Quran. Karena surah Al-Fatihah ini berisi pujian kepada Allah dan permohonan petunjuk. Nah, surah Al-Fatihah ini dibaca setiap kali kita sholat. Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat sholat. Nah, surah Al-Fatihah ini menjadikannya dasar dari ibadah kita. Dalam surah Al-Fatihah ini mengajarkan kita untuk bersyukur dan meminta bimbingan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah Al-Fatihah ini dikenal sebagai surah pembuka Al-Quran karena menggambarkan hubungan kita dengan Allah dan pentingnya mengandalkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam Quran Surah Al-Fatihah ini, Surah Al-Fatihah adalah doa pembuka dalam sholat yang harus dibaca setiap sholat. Nah, Surah Al-Fatihah ini betapa pentingnya ya. Dengan membaca Surah Al-Fatihah, kita berkomunikasi dengan Allah. Surah ini mengajarkan kita untuk memohon petunjuk dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah Al-Fatihah ini memahami dan menghafal Al-Fatihah membantu kita dalam membangun karakter yang baik dan disiplin. Nah, dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, Allah adalah nama yang sangat mulia dan agung. Dalam ayat pertama ini, kita diajarkan untuk selalu mengawali setiap tindakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih yang mencurahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Nah, kita diajarkan untuk saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Selain Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang, ya, yang selalu memberikan perlindungan. Kita bisa berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setiap pujian kita kepada Allah adalah tanda syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita melalui alam semesta yang indah ini. Allah adalah Tuhan yang menciptakan segalanya, termasuk bumi, langit, dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dengan mengingat bahwa segala puji hanya untuk Allah, kita belajar untuk menghargai setiap kehidupan dan keindahan yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Dengan sifat ini, kita diajarkan untuk saling mencintai dan membantu sesama. Dalam setiap doa, kita memohon agar Allah memberikan petunjuk dan perlindungan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya memohon kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menolong, kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh kehangatan dan kebaikan. Hal ini membuat hidup kita lebih bahagia dan harmonis. Nah, pada hari kiamat, semua amal baik dan buruk akan ditimbang. Ini menunjukkan betapa adilnya Allah dalam memberikan balasan kepada setiap hambanya sesuai perbuatannya. Mengakui Allah sebagai pemilik hari pembalasan, mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, menyadari bahwa Allah Maha Keadilan memberi kita keberanian untuk berdoa, berharap, dan meminta petunjuknya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup kita. Nah, selanjutnya, penyembahan kepada Allah adalah tindakan utama dalam agama kita, menunjukkan rasa syukur dan pengakuan kita terhadap keagungannya, serta mengakui bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Ketika kita menghadapi kesulitan, memohon pertolongan kepada Allah adalah langkah penting, karena Dia adalah sumber segalanya, siap membantu hambanya dalam setiap keadaan dan tantangan hidup. Nah, dalam ayat ini, kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang benar, agar selalu berada di jalannya, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang penuh kebaikan dan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan memahami ayat ini, kita diajarkan untuk berdoa dan berusaha mencari ilmu agar dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, selanjutnya, jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah penuh berkah. Kita harus berusaha mengikutinya agar hidup kita lebih baik dan penuh berkah. Nah, selanjutnya, jalan yang dimurkai Allah adalah jalan yang salah, di mana kita harus menjauhinya agar terhindar dari kesulitan dan kesesatan. Jalan yang benar adalah jalan yang seimbang. Kita perlu memilih dengan bijak, mengikuti petunjuk Allah agar hidup kita lebih harmonis dan damai. Kemudian surah Al-Fatihah juga membantu kita mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, menjadikan hati kita tenang dan penuh harapan saat kita memohon pertolongannya setiap hari. Dengan memahami surah Al-Fatihah, kita belajar untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan mengingat segala kebesarannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, surah Al-Fatihah memberikan petunjuk yang jelas tentang cara hidup yang baik dan benar, membantu kita untuk selalu memilih jalan yang lurus dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian surah Al-Fatihah juga mengajarkan kita tentang cinta kasih Allah yang besar kepada semua makhluknya. Dalam setiap ayat, kita memberi pujian kepada Allah. Surah Al-Fatihah juga berfungsi sebagai petunjuk hidup, meminta Allah untuk menuntun kita ke jalan yang benar dan menjauhi kesesatan serta keburukan. Nah, untuk kali ini Ibu cukup sekian ya. Semoga ada manfaatnya dan bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.